Oke, dimulai dari yang pertama aku mau share screen Excelnya dulu. Nah, ini teman-teman mau langsung tak jelasin pakai beda tingginya sama kayak punya teman-teman 0,5 apa kayak sing punya aku dulu aja 0,5. Nah, misalnya langsung berarti ya wes, coba langsung ya. Jadi ini kan punya teman-teman klasifikasi sheetnya kayak gini. Terus ini ada tadi suruh tak copy dulu cat jalan rencananya. Nah, untuk cat jalan rencana ini kalau yang baru nambahkan nanti coba dilinkkan dulu ke yang sheet klasifikasi ke atasnya itu. Nah, buat yang teman-teman udah ada cat jalan rencana dari awal sheet apa Excelnya, ini kan di bawah pojok kanan bawah itu ada ini apa titik koordinat sama kelandaian. Nah, sama kayak caranya ngupload trasenya teman-teman di apa AutoCAD. Jadi ini di blok dulu, blok terus di Ctrl C. Nah, terus teman-teman pindah ke AutoCAD kan. Terus pindah ke AutoCAD-nya. Nah, di sini punyaku udah ada petanya. Ini adalah peta punyaku yang pas waktu beda tingginya masih 5 meter. Sekarang punyanya teman-teman karena beda tingginya 0,5 meter, maka ini harus diskalakan lagi jadi 0, diskalakan 0,1. Contohnya gini. Nanti punya Excelnya apa CAD-nya ada di Google Drive yang udah tak bagikan ke teman-teman. Nih, aku ambil contoh dulu caranya menskalakan. Ya, diblok juga diagramnya. Wah, ini diambil diagramnya dulu. Nah, diblok buatin kopiannya. Nah, ini kan wis keblok, cuma tinggal apa itu namanya? Grafik ya. Jadi, ini kan beda tinggiku masih 5 meter. Karena di sini teman-teman itu beda tingginya 0,5 meter, berarti ini harus diskalakan 0,1. Blok C, ST, taruh di sembarang titik 0,1. Nah, grafiknya masih kecil. Oke, naik grafiknya sudah kecil. Tadi kan teman-teman udah ini saya ngopi koordinatnya. Terus klik PL, polyline, arahkan ke bawah sini, ke komennya ini. Pas tekan pakai kontrol V. Oke, ulangi lagi. Sini, kontrol V. Nah, ini teman-teman lihat ujungnya dari garis ini. Nah, kalau bedanya 0,5 meter, punyanya teman-teman pasti nanti potongan memanjangnya kayak gini. Ini maksudnya gambar apa mas? So, ini di extrude dulu karena garis yang panjang ini nggak termasuk dari trasnya teman-teman. Jadi teman-teman kemarin kan udah buat trase tuh, mulai dari ujung titik awal sampai titik akhir, yang itu nabrak-nabrak kontur. Ketika trasnya teman-teman dipotong memanjang dan diaplikasikan di AutoCAD tuh medannya kayak gini berarti. Dulu kan aku trasenya kayak gini bentuknya. Nah, kayak gini. Dengan beda kontur 5 meter, ketika ini udah tak plotin, itu jadinya punya aku kayak gini, Rek, medannya. Terjal kayak naik turun gitu loh. Nah, sekarang karena punyanya teman-teman itu beda tingginya cuma 0,5 meter atau cuma setengah meter, ini punya teman-teman juga ikut kecil, datar gini. Sehingga ini juga ngaruh nanti ke galian sama timbunannya teman-teman. Kalau galian sama timbunan itu dulu maksimal untuk menggali itu 5 meter dalamnya. Nah, untuk nimbun itu maksimal 4 meter. Tapi karena sekarang punya teman-teman itu 0,5, sebenarnya kalau direalisasikan ya, hanya dengan beda tinggi 0,5 meter aja itu enggak ngaruh, nggak usah digali sama ditimbun. Tapi ketika teman-teman nanti di sini tuh nggak belajar gali sama nimbun, pas teman-teman
tahun depan jadi asdos dan itu beda tingginya balik lagi 5 meter, itu teman-teman nanti kan nggak dapat ilmunya GTBV kan, galian timbunan. Jadi di sini tetap teman-teman harus melakukan galian sama timbunan. Hanya saja bedanya di sini kalau dulu itu maksimal menggali 5 meter dan timbunan 4 meter, sekarang disesuaikan sama itu maksimal 0,5 meter dan untuk timbunannya maksimal 0,4 meter gitu. Jadi langsung aja ya aku mulai. Ini tadi potongan memanjangnya teman-teman pindahkan dulu dan ini juga harus teman-teman skalakan karena ini masih sesuai sama yang dulu. Ini teman-teman skalakan jadi 0,1. Diskalakan 0,1 kan masih kecil ya, udah pendek sesuai sama ini. Terus Mas nanti masukkan ke ini yang koordinat 940, 935 dan seterusnya itu gimana? Nah, teman-teman ininya juga harus disesuaikan lagi. 950, 945, 9 ininya jadi 92,5, 93, 93,5 dan seterusnya. Terus naruhnya gimana? Naruhnya itu teman-teman sesuaikan juga dari titik awalnya teman-teman itu dek elevasi berapa memang. Kayak punya aku ini. Nah, titik awalnya kan di titik A. Dia mulai di titik 94. Berarti aku naruhnya harus ada di 94. Ini kita pasangkan ke yang 94. Nah, di sini. Ini tuh udah sesuai kayak punyanya teman-teman. Kayak si coba tak screen. Jadi kok lagi ini lah, beda tingginya nggak 0,5 meter nggak ya? Nggak dulu mana? Kalau terasa ini, oh ini enggak deh. Siap. Pak lihat dulu punya yang awal. Hmm, oh enggak. Tapi detailnya mana? Enggak kan? Enggak. Nah, iki berarti punyanya teman-teman langsung aja kayak gimana secara teman-teman tuh melakukan galian sama timbunan. Nah, yang diharapkan di galian sama timbunan ini kan ketika teman-teman merencanakan suatu jalan. Terus teman-teman tahu kalau medannya itu dia naik turun. Nah, jalan kalau misalkan dibuat naik turun itu kan juga yo pasti bakalan ngerasa kurang nyaman kan di pengendara. Maka dari itu kita sebagai perencana harus mendesain gimana sih jalan itu semaksimal mungkin biar bisa datar. Ya makanya itu kita lakukan galian sama timbunan. Nah, jadi ini teman-teman ini harus membuat jalan ini meskipun kelihatannya datar, tapi dibuat sedatar mungkin. Dengan cara ya teman-teman lakukan di mana yang perlu digali dan di mana yang perlu ditimbun gitu. Nah, di sini kan ada per segmen-segmennya ini. Nah, ini gambarkan trasenya teman-teman yang putus-putus tadi yang nabrak misal dari titik A ke A1, A1 ke A2, A2 ke A3. Makanya ini dia putus-putus gitu. Oke, langsung aja ya. Misal ini aku gambarkan, aku pengen melakukan galian itu di sini. Karena aku pengen jalan di datar, maka di titik sini, nah, aku pengen melakukan galian. Tak operasi ya. Tak terus, misalkan langsung 0,5. Gede kan? Gini. Kayak gini kecil, ini gini kecil. Dulu sekarang namanya. Iya kak. Coba jadi sama. Saya Rek. Ini bentar di kak Jarek. Oke, aku jelasin lagi dari awal ya teman-teman. Jadi
di sini teman-teman kan belajar yang namanya galian sama timbunan. Nah, gunanya galian sama timbunan ini apa? Gunanya adalah ketika nanti teman-teman dalam mendesain suatu jalan atau ya kayak desain terasa itu tadi, teman-teman kan pasti dihadapkan pada medan yang tidak selamanya itu datar. Nah, jadinya di sini tuh teman-teman perlu yang namanya galian sama timbunan supaya nantinya jalan yang teman-teman rencanakan ini bisa setidaknya datar, diusahakan itu datar. Ya karena kalau misalkan jalannya itu naik turun pasti kan dapat menyebabkan si pengguna jalan ini tidak merasa nyaman ketika melewati jalan itu karena aspek dari kita mendesain itu selain keselamatan dan keamanan itu juga bagaimana terhadap kenyamanan si pengendara. Jadi, tapi di sini juga perlu teman-teman perhatikan bahwasannya untuk galian dan timbunan ini ada batas maksimalnya. Kalau batas maksimal menggali itu 5 meter, kalau nimbun 4 meter. Nah, kalau misalkan kita terapkan 4 meter sama 5 meter ke kasusnya teman-teman sekarang, yang dimana beda konturnya itu hanya setengah meter, ya berarti timbunan sama galian itu kan terlalu berlebihan kan, pasti otomatis datar. Nah, dan juga sebenarnya jalan datar itu udah nggak perlu kita lakukan galian sama timbunan. Apalagi ini teman-teman cuma setengah meter kan bedanya ya kendaraan mana yang nggak bisa naik cuma setengah meter. Tapi di sini sangat disayangkan apabila pada tahun ini tuh untuk galian sama timbunan dihapus. Takutnya apa kalau misalkan nanti teman-teman dihadapkan dengan soal lain di tahun depan, ketika teman-teman jadi asdos, teman-teman nggak bisa caranya. Jadi di sini tetap kita adakan, namun untuk galian sama timbunan ini juga kita sesuaikan sama kasusnya teman-teman. Jadi untuk maksimal dalam menggali itu 5 meter, 0,5 meter, untuk nimbunnya 0,4 meter. Oke, langsung aja kita menuju pada CAD jalan rencana. Karena CAD jalan rencana ini adalah CAD bukan sheet yang menentukan terhadap potongan memanjangnya. Sebelum teman-teman melakukan galian sama timun kan pastinya teman-teman harus tahu dulu trase yang teman-teman desain itu dalam medannya seperti apa. Kan itu kan medannya konturnya meliku-meliku dan juga ada yang sempit, ada yang lebar dan memiliki elevasi yang berbeda. Itu caranya kalau teman-teman pengen mengetahui medannya, yang pastinya teman-teman harus linkkan ini dulu, dicek yang fix ini. Kayak ini pertama D sampai titik K. Ini harus benar-benar udah ngeling kayak titik D itu ada di eh, apa kontur 86,5 dicek di sini. Oh ngelingkannya ke sini. D1 itu berapa? D2 sampai K itu berapa? Setelah selesai nanti ini pasti juga akan mengikuti link-linkannya. Kalau misalkan kurang ya teman-teman harus tambahkan sendiri. Oke, itu satu. Yang kedua, lanjut ke sheet yang ini. Ke sheet, ke tabel yang ini. Ada kontur, jarak kumulatif, jarak elevasinya, terus sumbu X, sumbu Y, dan ini juga sumbu Y. Nah, ini teman-teman juga harus pastikan bahwasanya ini harus ngeling ke yang sebelumnya. Mas tahunya kalau misalnya kurang sama enggak gimana? Teman-teman harus lihat titiknya teman-teman ini awalnya di mana? Di 86,5 kan? Nah, di sini juga titiknya teman-teman berawal dari 86,5. Terus ujung dari trasnya yang teman-teman buat di mana? Di titik 86. Nah, apakah benar di tabel fix ini sumbu Y-nya sudah ada di titik 86? Kalau misalnya sudah, berarti benar. Aku kasih contoh yang ini kurang benar. Jadi, ini wes, ambil contoh yang ini. Nah, ini kan awalnya di 95 tuh. Dia akhirnya di 90,5. Tapi tiket jalannya ini dia awalnya di 95 bener, tapi akhirnya dia di 91,5. Kalau teman-teman nggak ngoreksi di situ, pasti ngaruh ke nanti potongannya. Ke potongannya, memanjangnya. Karena apa? Coba kita buktikan bareng-bareng ya. Ini aku ambil bentar, dari Excel. Nah, ini. Ini kok yang kalau di atas ini apa sudah teman-teman koreksi, sudah benar. Nanti pasti dia langsung ngeling ke sumbu X sama sumbu Y-nya ini untuk apa? Koordinat yang bakalan diplot di AutoCAD-nya. Daripada teman-teman buat manual, jadi di sini pakai yang ini aja. Manfaatkan tabel ini. Oke ya, kita copy. Ingat
ini harus dalam bentuk titik, bukan dalam bentuk koma. Karena cat itu nggak membaca tanda koma-koma yang kayak gini. Jadi koma itu hanya dibaca sebagai penanda atau pembagi dari sumbu X-nya itu berarti yang kirinya koma, sumbu Y-nya ada di kanannya koma. Itu dulu. Dan teman-teman perlu cek. Kalau misalkan nanti ada teman, Mas nggak bisa ya berarti kasihnya kayak gini, semuanya koma-koma. Oh, koma ini, koma ini, koma ini. Ini udah aku rubah ke titik, Ctrl C. Terus habis itu teman-teman masuk ke AutoCAD. Caranya sama kayak kemarin ya. Jadi ini perlu dipakai polyline buat garis sembarang. Yang intinya bakal ditarik di kolom komentar, kolom komen, terus dipastekan. Nah, itu. Terus ini teman-teman blok dulu, di extrude karena apa? Sumbu panjang ini dia nggak masuk dalam eh trasnya teman-teman, potongannya dulu. Jadi kurang lebih trase yang sudah dibikin oleh teman-teman pada Excel ini itu ketika dipotong secara memanjang bentuknya kayak gini. Nah, ini kita pindahkan dulu ke grafik yang sudah tersedia. Nah, dari grafik yang tersedia ini teman-teman cara naruhnya ini di mana itu harus teman-teman lihat lagi. Teman-teman lihat lagi di Excelnya. Kayak ini kan tadi dia titik awalnya di 86,5. Berarti teman-teman harus naruh titik ini atau trasnya teman-teman di 86,5. Kita pindahkan 86,5 di sini. Nah, oke. Setelah itu cara ngeceknya ini punyanya teman-teman udah bener apa enggak? Kalau tadi kan titik awalnya 86,5 tuh. Dan di titik akhirnya 86. Ya langsung aja teman-teman cek caranya XL buat line bebas lah ya. Horizontal. Nah, ini titik awalnya benar 86,5. Apakah benar titik akhirnya dari di koordinat atau beda kontur 86? Nah, ternyata benar kan ada di 86. Terus juga kalau masih belum yakin, teman-teman lihat di sini yang tertinggi di titik berapa? 87. Teman-teman lihat lagi di XL. Nah, ini kan yang paling tinggi. Nah, dia ada di 87. Jadi punya teman-teman sudah benar. Maksud dari ini, kenapa kok kayak gini? Ini punya teman-teman sendiri itu terasanya kayak, nah, kayak gini kalau misalkan dipotong secara memanjang. Cara mengetahuinya ini berarti dari tuh, tuh. Nah, ini kan ada dibagi per garis-garis ya, per segmen. Maksudnya apa ya? Ini maksud dari eh, koordinat D ke D1, D ke D1, D1 ke D2. Nah, ini kayak D ke D1 beda tingginya 0,5. Ingat ini ya, 0,5, 0,5, 0,5 tiga kali terus 0. 0,5 jangan miring. Terus turun lagi 0,5. Turun lagi 0,5 langsung dia baru 0. Berarti di sini punyanya teman-teman udah sesuai. Nah, selanjutnya kan punyanya teman-teman juga di sini aku bilang kalau gali itu maksimal 0,5 meter, nimbun maksimal 0,4 meter. Berarti teman-teman harus bisa membuat jalan ini sedatar mungkin. Gimana caranya dah? Nah, terus caranya gimana ya? Teman-teman bebas tentukan. Teman-teman mau gali di mana, mau mana yang bagian mana yang perlu ditimbun. Aku kasih contoh, misalkan di persoalan ini ya. Oh, di persoalan ini tuh aku pengen membuat jalanku datar dengan cara di titik awal ini aku perlu melakukan timbunan di. Nah, aku tekankan lagi kalau misalkan mau membuat timbunan itu harus ada di ujung-ujung dari perbedaannya ini. Oke. Kalau misalkan teman-teman mau menaruh garis tingginya timbunan itu harus teman-teman taruh di ini loh. Lihat ini ya garisku itu kan ada ujung sini sama ujung sini.
Nah, harus taruh di ujung-ujungnya, jangan di tengahnya. Tuh, klik line. Nah, ini karena aku pengen membuat ini datar, aku tak timbun dulu. Yang pertama, L enter. Nah, di sini tak timbun 0,4 meter. Bebas sih teman-teman mau gimana. Terus di sini juga aku pengen nimbun lagi, guys. Nah, sini juga. Maksimal 0,4. Kalau teman-teman mau buat 0,3, 0, berapa sih terserah. Enaknya teman-teman gimana? Ini udah tak buatin. Nah, terus di sini lagi aku pengen ini mau batasan minimal PV ya. Belum, terserah pokoknya. Eh, ini nanti kan sorry, aku contoh aja dulu. Ini kan aku bakalan tak gali, tak kepras gitu. Jadi 0,5. Terus hmm, nah, di sini juga aku pengen ngasih anu 0,5. Nah, wes nanti aku di sini buat contohnya aja ya. Nah, ini kan yang garis kuning adalah jalan aslinya teman-teman. Nah, tapi di sini teman-teman kan harus membuat jalan perencanaan. Nah, berarti karena tadi ini udah teman-teman lakukan beri garis-garis dulu ya. Garisnya itu dihubungkan dari titik ini di awal sini ke sini ke sini 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 ke sini dan seterusnya. Nanti gimana teman-teman mau nimbunnya. Nah, garis yang berwarna ungu ya, ya. Ungu ini adalah jalan rencananya teman-teman setelah dilakukan timbunan dan galian. Kalau habis diginikan, nah yang pertama teman-teman harus memasukkan juga nanti di sini. Ke jalan rencana yang kelandaian. Jadi kelandaian ini pertama start dulu awal terus PV1 PV1 PV itu adalah apa ya? Kayak ngarani. Dari setiap teman-teman lakukan timbunan itu adalah PV-nya, titik PV-nya. Berarti aku kasih tanda dulu. Ini ambilkan dari sini. Iya. Hmm? Iya, taruh di sininya. Iki PV1. Terus berarti PV2-nya di sini. PV3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, ini adalah PV1-nya. Nah, PV1 terus ini PV2 sampai PV selanjutnya. Terus memasukkannya yang di sini itu adalah yang pertama. Si, aku tak pindah ini. Iya, oh no. Nah, ini kan punyaku jaraknya 6, 6 ya. Awal-awal 6, 5, 5, 10, 26. 6, 5, 5, 10, 26 itu adalah jarak dari PV1 PV1 ini ke galian
atau timbunannya atau jalan rencana aslinya teman-teman. Jadi yang pertama ini berarti PV1 adalah jarak dari ini titik 86,5 ke muka jalan asli. Selang, 0,6. Masukkan ke sini. 0,6. Terus, nah ini kan rumus ya misalnya. Tapi 11,22 itu harus teman-teman diganti apa? Ini jarak dari titik awalnya teman-teman, titik awal ke PV1 secara sumbu Y-nya. Ini kan 11,22. Nah, kalau di sini berarti diukur dari titik sini ke sini berapa? 5,38. 5,38. Oke. GI itu adalah kelandaiannya. Berarti kelandaiannya cuma 0,22% dengan panjang kritis 269,00. Oke, lanjut. Ini PV1 sambung ke PV2, PV2. Nah, sama caranya. Teman-teman ukur lagi berapa jarak dari timbunan ini ke sini. 0,5. Ini kan jarak dari ini dari awal ke yang ke selanjutnya. Sorry, sorry. Kalau ini awalnya ya, ukurnya kan dari titik awal ke timbunan selanjutnya atau galian selanjutnya. Nah, kalau ini ukur dari timbunan yang sini ke timbunan selanjutnya. Terus nanti ngukur lagi dari timbunan sini ke timbunan selanjutnya. Itu ini kan 0,5. Berarti masukkan ke sini 0,5. Sing ini 13,22 itu diganti dari jaraknya ini ke sini. Iya, ini kan jarak dari timbunan awal, bukan timbunan awal, PV1 ke PV2-nya 13,22 kan. Nah, ini 5,72. Masukkan ke sini 5,72. Bentar. Kelandaiannya 0,17. Ya, aku contohkan sampai PV3 aja ya. Nanti biar teman-teman lanjutkan sendiri. Dari PV2 ke PV3 ini sumbu apa ini? Apa? Bukan kan? Oh, no. Sama aja sebenarnya. Kan ini bedanya sama Mas ya, 0,5. Soalnya memang bedanya teman-teman ini datar sebenarnya. Jadi ini ya bedanya enggak jauh-jauh. Terus ini jaraknya dari sini ke sini masuk ke sumbu X 3,81. Sumbu X-nya diganti berarti dek peta 3,81. Nah, wis 0,26. Ya wis iki PV terakhir. Nah, berarti like PV terakhir ini sama, tinggal dari titik sini ke titik sininya, ke jalan rencana ya pokoknya, bukan ke jalan asli loh. Semua itu kembali ke jalan rencana. Jalan aslinya cuma sebagai awalan aja. Oh ini baru 1,10. Ya benar. 1,10. Terus jarak dari titik ini ke titik ini berapa? 6,62. Nanti 6,62.
Oh, yo, sama sampai akhir. Nanti misalkan ini kurang, tambah ono sendiri sampai nanti ujungnya itu di finish. Ada finish, misalnya sini finish. Ada ini enggak Mas, minimal galian ininya berapa? Maksudnya PV-nya lah, ya, jumlahnya PV-nya tuh. Apa tuh? Terserah wes. Minimal aja. Aja wes. Minimal. Soalnya like, teman-teman PV-nya banyak, perhitungannya semakin banyak. PV-nya minimal 4 wes, 5 wes. Oh, iya tetap harus ada lah sedikit banyaknya. Minimal 4 wes dulu. Ya minimal 4 wes PV-nya. Soalnya biar teman-teman nggak banyak juga gitu nah. Sampai nanti kalau misalnya ini ada di ujung ya berarti perbedaannya dari sini ke sini ya, ke ujung sini. Sama caranya. Jadi ditarik sini ke ujung sini beda tingginya berapa? Di 0,5 tetap. Nah, terus misalkan iki wis ya. Sini berapa? Kira misal PV itu adalah PV yang terakhir. 18,62. Di 0,5 mau. Di 18,62. Nah, ini wis selesai. Ini wis selesai. Nah, lanjut ke yang namanya galian sama timbunan. Exit-nya apa ini? Oh, iya, iya, iya. Sheet galian sama timbunan. Nah, ini kan sheetnya Galtim kayak gini teman-teman. Nah, sheetnya Galtim kayak gini. Karena tadi punyanya Excel yang tak buat percontohan belum ada sheetnya Galtim. Berarti di sini aku pakai contohnya punya aku dulu ya. Cuma caranya sama kok kalau Galtim ini. Yang pertama teman-teman harus masukkan adalah manual, penomeran, elevasi tanah asli, sama elevasi as jalan. As jalan rencana. Nah, kenapa? Karena untuk penomoran ini adalah penomoran dari stationing vertikalnya. Stationing vertikal. Stationing vertikal itu adalah yang ini. STA 00 sampai punya teman-teman berapa? Itu STA vertikalnya. Terus eh habis penomoran elevasi tanah asli sama elevasi as jalan. Nah, elevasi tanah asli sama elevasi as jalan itu apa bedanya dan gimana cara nyarinya kok ini manual tapi koma-komaan. Nah, sing memang memakan waktu lama itu ya di sini elevasi tanah sama rencana. Yang pertama, aku kasih ke penomoran dulu ya. Kalau penomoran itu teman-teman urutin wes dari nol sampai eh, terakhir dari terasnya teman-teman itu berapa? Ngelihatnya di mana? Di sini. Dek klasifikasi kan ada itu. Nah, ini 2579. Salah. Titik. Benar. 2005. Oh iya benar. Dek titik akhirnya teman-teman yang ada di sini. Di ujung sini. Berapa? Itu. Ya itu biasanya sama kayak ini. 2579. Biasanya gitu. Saya kan itu adalah panjang terasnya teman-teman. Cara aktualnya. Nah, oke. Terus, nah, ini gimana Mas? Kok ada 561, 122, 1700, 22,83. Katanya ini kan jaraknya per 100. Nah, kalau medannya teman-teman itu bukit, STA-nya harus per 50. Tapi karena di sini semuanya datar, maka STA-nya jaraknya per 100. Nah, kenapa ada 561, 122, 1700 ini tak biru-biru karena itu adalah PV-nya, tempat atau titik dari teman-teman menggali. Nah, caranya gimana menentukannya? Ini. Ini kan teman-teman harus buat garis-garis dulu, di garis-garis dulu per 100 meter. Nah, karena ini jarak,
eh, dari 0 ke 100 itu dua 2 senti atau 2 meter ya satuanku. Berarti teman-teman harus membuat ini dengan jarak 2 senti. 2 meter, 2 senti. 2 meter. Dibuat jaraknya 2 meter. Nah, biar cepat itu ada caranya kan kalau mau buat garis-garis per SDA-nya 100. Ini teman-teman klik dulu CO, terus klik A. Nah, iki spesifik second point. Nah, mau dibuat berapa jaraknya? Dua misalnya. Itu ini. Salah, salah, salah. CO, terus klik ininya A. Nah, enter number of item to array. Teman-teman mau buat garis sebanyak berapa? Misalkan aku mau buat garis kayak tadi kan STN-nya sampai 2000-an, 25. Enter. Nah, ini. Jaraknya kan 2 meter. Yo, klik 2 langsung. Nah, guys banyak. Terus iki dipotong, di trim di bawahnya ini semua. Yo, di mm-mm, di bawahnya sing kuning iki. Anggap aja wis contoh yang ini ya, tak potong sebagian tok. Nah, wis. PV-nya kan ada di sini. Berarti ini harus ditarik pakai garis beda juga. Weh, L, 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 enter. Nah, di sini tarik ke bawah. Nah, terus karena aku tadi bilang kalau misalkan ini harus dihitung dulu di dimensi 1,38. Nah, kalau 2 meternya itu dia mewakili 100, ya, tak tulis di sini aja, guys. Pakai rumus perbandingan ini. Kalau 2 meter dia itu 100, berarti kalau 1,38 dia berapa? Kira, 69. Nah, 69. Berarti ini hasilnya kan 69. Berarti STA-nya teman-teman itu ada di PV-nya ini tepatnya STA 0 plus 200. 200-nya ini ditambahkan 69. Berarti di sini tepatnya PV adalah di koordinat 0,269. Berarti di Excel ini teman-teman setelahnya 200 harus diinput lagi PV1 269. Itu. Oke ya. Tuh untuk selanjutnya semua sama kayak gitu. Jadi harus teman-teman tarik PV-PV-nya ini sesuai sama di mana letak koordinatnya. Wis, itu kan selesai. Habis. Nggak ngerti. Setelah itu selesai, teman-teman harus memasukkan elevasi tanah asli dan elevasi tanah rencana, elevasi rencana as jalan. 940 adalah titik di mana awal trase itu dimulai. Nah, ini kan di 86,5, ya kan? Berarti di STA 0, elevasi tanah aslinya ada di 86,5. Ya. Terus elevasi rencana as jalannya gimana? Karena di awal dia ndak ada galian sama timbunan. Kalau punya kan di awal sudah ditimbun. Jadi elevasinya 944 kan ini. Nah, itu diambilkan dari tingginya titik 940 sampai ke sini. Berapa? 4 meter. Berarti 944 tambah 4, 944. Nah, kalau punya teman-teman ini berarti di SDA 0 dia tetap masih sama. 86,5. Oke. Sum bawahnya
Di STA 100 itu elevasi tanah aslinya berapa, rencananya berapa. Ingat, sing asli sing kuning, sing rencana sing pink atau ungu iki ya. Ditarik ini di dim ini ya, sini. Nah, ini berapa tingginya? 0,13. Berarti 86,13 yang asli itu, 86,13. Terus rencananya berapa? Yo tinggal teman-teman tarik lagi ini ke sini. Terus ya, ya apa caranya teman-teman sing enak wis ngitungin. Jaraknya berapa? 0,28. Berarti 86,28. Ini untuk selanjutnya dia wes otomatis ngeling sendiri. Nah, untuk M itu apa, C apa, itu ada di buku eh Sukirman pengertiannya. Terus ini ada luas, ada volume galian, ada volume timbunan. Rumusnya volume galian sama timbunan itu beda. Bedanya teman-teman lihat sendiri di sini kan. Nah, itu beda. Jadi, bagian mana yang teman-teman timbun, yaitu berarti masuknya ke volume timbunan. Dan bagian mana yang teman-teman gali, itu masuknya ke galian. Oke. Nah, tapi di sini juga harus teman-teman sesuaikan. Ada yang namanya lebar total, bahu jalan, lebar jalan, drainase. Karena ini juga ada pengaruhnya. Nah, di sini luasan. Lebar totalnya teman-teman itu didapatkan dari lebar jalannya berapa? 12 misalkan. Drainase kita ambil aja wes 0,5 buat gorong-gorongnya. Heeh, sama kan aja. Sama bahu jalan sama kan enggak apa. Buat 1,5 meter atau 1 meter. Nanti ketemu lebar totalnya berapa? Nah, ini digunakan untuk menghitung luasan. Kayak gitu. Untuk perhitungannya, itu teman-teman bisa melihat di DB ku kan ada contoh perhitungan dari STA 0 sampai STA 200, STA 0 100 sampai 0 200. Jaraknya, cara ngitung jaraknya gimana? Karena jarak itu nggak boleh minus. Jadi di sini ya harus dinilai mutlak atau absolut kan. Terus dari C-nya buat timbunan atau galiannya, M, S-nya, luasannya, sama volumenya itu ada perhitungannya di DB dulu. Terus, nah gambarannya adalah kayak gini. B itu kan lebar jalannya, lebar totalnya. Nah, kalau timbunan itu dia bentuknya kayak gini. Tak kasih gambaran dulu ya biar teman-teman nggak. Ini, Rek. Nah, ini kan ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Jadi, ini kita potong per STA kan. Aku ambil contoh STA 200 dulu ya. Sebenarnya jalanku itu adalah bentuknya yang kayak di biru-biru iki, kayak cekung ngono loh, kayak jeglong. Kasarannya gitu. Nah, terus iki awalnya ku jalanku bentuknya kayak gini. Lek dipotong di medane mau kuwi lho. Sing potongan memanjang kan mah diplot, ya kan? Itu kan potongan memanjangnya secara tampak dari samping. Nah, iya. Ketika dia dipotong gini, dia itu bentuknya kayak gini. Mm-mm. Tapi kan aku potongnya per STA tuh. Awalnya jalanku bentuknya gini. Untuk membentuk jalan datar gini, maka aku perlu melakukan timbunan. Jadi kita diuruk dhisik, diuruk sampai akhirnya dia rata gini. Nah, ini yang namanya timbunan. Ini elevasi jalan rencananya kita. Itu. Nah, kalau gali kemana? Cek dulu gitu. Gitu. Nah, kalau galian itu kebalikannya. Jadi dia ada di atas. Awalnya
awalnya medanku itu eh, bentuk kayak gumuk Jawa, menggunduk gini, terus kayak gini wes. Nah, menggunduk gini. Tapi karena aku di sini melakukan galian, kita buang sampai akhirnya bentuknya datar kayak gini. Cara gambarnya nanti dulu wes. Tuh, biar teman-teman selesaikan gambar-gambar semua itu nggak apa-apa. Terus, nah, itu buat ini. Nah, nanti ada totalnya. Total dari volume galiannya berapa, timbunannya berapa. Nah, logikanya memang gini teman-teman. Sebenarnya kalau diuraikan, kalau bisa galian sama timbunan itu kan harus saling melengkapi. Maksudnya gimana? Kayak misal 5 strip iki digali. Ya, digali, pasti kan ada pasir yang pastinya kebuang tuh. Itu kita ditampung dulu aja, dibuang ke tempat terdekat dulu. Nah, sedangkan di bagian tidar sana itu dia perlu diuruk. Nah, pasir yang kita tadi di Mas Trip ini dikeruk itu bisa dibuat ke tidar itu. Nah, dulu ada asdo yang sempat bilang kalau misalkan galian sama timbunan itu selisihnya harus sedikit. Nah, ya ada alasannya kita memperbolehkan totalnya itu sedikit, selisihnya sedikit ataupun banyak. Asalnya kita tahu alasannya kayak misalkan kita gini, kalau misalnya selisihnya harus sedikit, berarti kan memang itu benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai ada tanah yang terbuang atau malah kita mendatangkan lagi tanah buat timbunan. Nah, tapi dulu Josku bilang bahwasanya gak selamanya tanah yang kita gali itu bisa buat timbunan gitu. Jadi memang ada alasannya masing-masing. Setiap Asdos minta, oh galian sama timbunannya selisihnya harus sedikit. Nah kalau misalnya aku minta gitu, berarti teman-teman harus mikir kayak, ya apa carane, eh itu bisa efektif loh. Sisa pun itu cuma sedikit. Jadi ngebuangnya sedikit, nggak sampai banyak-banyak, apalagi sampai kurang. Jadi kayak saling gali lubang tutup lubang, saling menutupi. Di sana gali, di sini nimbun, di sini gali, di sini timbun, di sini digali, berarti sana yang perlu timbun, biar saling mendistribusikan gitu. Kalau misalkan aku membebaskan, nggak harus selisihnya dikit, karena sisku dulu juga ngebebasin nggak selamanya tanah yang udah kita gali tadi itu bisa dibuat ke timbunannya gitu. Kan tergantung dari setiap daerah memiliki jenis tanah yang berbeda-beda kan. Kalau buat ngebruk ya Jawa ngebruk kan kudu sing bener-bener padet kan, atau gak kena kayak lempung yang ngebruk ya padha kok penurunan tanamannya itu. Itu untuk penjelasan galian sama timbunan sudah selesai itu. Stop nih terus tiga menit kan record dong. Enggak, aku nggak mau berarti kalau santai. Wes nggak apa-apa wes selesai di stop record.